Salam dan bahagia. Saya Nur Alamsah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMPN 4 Panggarangan, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dimulai dari sebuah pertanyaan, apakah pendidikan dan pengajaran itu sama? Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pengertian pendidikan tersebut, ada kata yang mesti digarisbawahi, yaitu menuntun kodrat anak. Tujuannya apa? Yaitu agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Peserta didik itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Dimisalkan, peserta didik itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagungnya ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung merupakan bibit jagung yang berkualitas rendah, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Namun petani tidak bisa berharap menanam jagung tumbuh menjadi padi. Petani harus sadar dengan kodrat jagung yang pasti tumbuh sebagai jagung, dan tugas petani adalah merawat jagung agar tumbuh menjadi jagung yang berkualitas. Guru yang baik adalah guru yang mampu menuntun kodrat keadaan anak dengan mempertimbangkan kekuatan sosio-kulturalnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C, yaitu critical thinking and problem solving, creativity and innovation, communication, dan collaboration. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pembelajaran di daerah pegunungan akan berbeda dengan pembelajaran di daerah pesisir pantai misalnya. Begitupun dengan pembelajaran di daerah pedesaan akan berbeda dengan pembelajaran di daerah perkotaan. Yang tidak kalah penting adalah pendidikan juga mampu untuk membentuk budi pekerti peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau disebut juga dengan karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Selama saya menjadi seorang guru, saya merasa telah melakukan pengajaran yang baik untuk peserta didik. Saya selalu menekankan pada peserta didik untuk selalu paham dan menguasai semua konsep yang saya berikan. Terkadang, saya menilai pengajaran saya berhasil dilihat dari kemampuan peserta didik dalam mengisi soal-soal latihan, nilai ujian yang bagus, dan mencapai kriteria ketuntasan minimal. Saya juga menilai peserta didik yang baik itu peserta didik yang patuh, tenang, rapi, dan fokus pada guru, karena kelas adalah sepenuhnya kuasa dari seorang guru. Saya menyamaratakan semua peserta didik memiliki kemampuan dan tipe belajar yang sama. Ternyata, setelah saya mempelajari dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pengajaran yang selama ini saya anggap baik masih sangat jauh dari kata pendidikan yang sebenarnya. Sejatinya, pendidikan menuntun anak mencapai kodratnya, bukan menuntut anak menguasai setiap konsep yang saya ajarkan. Juga menyamaratakan semua kemampuan dan tipe belajar peserta didik. Sehingga anak merasa tertekan, bahkan tidak menikmati proses pembelajaran itu sendiri.
Maka dengan adanya pemahaman baru tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya berupaya merubah cara pandang saya terhadap pendidikan dan proses pengajaran yang saya lakukan di sekolah. Saya mencoba menerima semua keanekaragaman peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya mencoba memberikan pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan aspek afektif, kognitif, psikomotor, dan life skill peserta didik. Peserta didik dikenalkan dan diajak belajar melalui kodrat alamnya, misalnya dengan pembelajaran di lingkungan sekitar sekolah, mengenal keragaman dan potensi alam sekitar, dan sesuai dengan kodrat zaman, peserta didik dituntut untuk menguasai keterampilan abad 21 dan juga perkembangan teknologi. Pada materi tertentu, peserta didik diajak untuk belajar menggunakan media komputer dan melaksanakan penilaian berbasis Android atau komputer. Yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, termasuk juga orang tua peserta didik. Di akhir penyampaian koneksi antar materi ini, izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa seorang pendidik itu sejatinya adalah penuntun, bukan penuntut. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Setiap peserta didik memiliki keunikan, minat, dan bakatnya masing-masing, sehingga seorang pendidik harus mampu menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya agar peserta didik mampu mencapai tujuan tertingginya sebagai manusia yang merdeka, yaitu selamat dan bahagia. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia.